Assalamualaikum sahabat setia Majalaya News, kali ini saya akan membahas sejarah tokoh ulama dari Kabupaten Cianjur, yakni Mama Gentur. Al-Alim Al-Alamah Al-Kamil Al-Waro Asy-Syaikh Ahmad Syatibi bin Muhammad Said Al-Konturi Asy-Syanjuri Al-Jawi Asy-Syafi'i lahir di Cianjur, Hindia Belanda sekitar tahun 1253 Hijriah atau 1837 Masehi, meninggal di Cianjur, Indonesia pada Rabu 14 Jumadil akhir 1365 Hijriah tanggal 15 Mei tahun 1946 Masehi. Beliau yang lebih dikenal dengan Mama Gentur adalah salah satu sosok ulama Tatar Pasundan yang bergelar Al-Alim Al-Alamah Al-Kamil Al-Wara. Silsilah dan kelahiran Syekh Ahmad Syatibi tanpa diketahui secara pasti tanggal bulan dan tahun kelahirannya. Namun menurut penuturan salah satu dari anak muridnya beliau bahwa usianya beliau 2 tahun lebih tua dari usianya Mama Sempur. Beliau lahir di Kampung Gentur, Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Tetapi yang jelas beliau keturunan Waliullah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Tasikmalaya, Tatar Pasundan. Berikut silsilah lengkapnya. Mama Haji Ahmad Syatibi Gentur Warung Kondang Cianjur, bin Mama Haji Muhammad Said Gentur Warung Kondang Cianjur, bin Mama Haji Abdul Qodir Ciawi Tasikmalaya, bin Syekh Nur Hajid Pamijahan Bantar Kalong Tasikmalaya, bin Syekh Nur Katim Selakopi Cianjur, bin Syekh Dalem Bojong Pamijahan Bantar Kalong Tasikmalaya, bin Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Bantar Kalong Tasikmalaya. Nama sewaktu kecilnya beliau adalah Adun, setelah pulang dari Mekah namanya diganti menjadi Dagustani. Namun nama masyhurnya sekarang yaitu Al-Alim Al-Alamah Syekh Ahmad Syatibi atau biasa disebut sebagai Mama Gentur kata orang Sunda yang jadi anak muridnya. Syekh Ahmad Syatibi adalah anak ketiga dari 4 bersaudara buah hati pasangan Mama Haji Muhammad Said dan Ibu Hajah Siti Khadijah. Kakak kandungnya antara lain Hajah Rukiyah pengajar Pondok Pesantren Cipadang Cianjur, Mama Haji Ilyas alias Mama Haji Yahya pengajar Pondok Pesantren Babakan Bandung Sukaraja Sukabumi, dan adik kandung yakni Mama Haji Muhammad Kurtubi alias Mama Gentur Kidul pengajar Pondok Pesantren Gentur, Warung Kondang, Cianjur. Sebagai seorang ulama, Syekh Ahmad Syatibi kemudian diberi gelar Mama. Kemudian lebih dikenal dengan sebutan Mama Gentur oleh masyarakat sekitar. Nama Mama adalah gelar kehormatan suku Sunda yang disematkan kepada ulama berpengetahuan tinggi yang menjadi gurunya para ulama di daerah Jawa Barat dan daerah tujuan diaspora para keturunan Sunda, seperti Banten, Jakarta, dan Lampung. Kata Mama adalah merupakan istilah bahasa Sunda yang berasal dari kata Rama artinya bapak. Di kalangan masyarakat Jawa Barat, kata Mama ini biasanya disematkan kepada ajengan atau kiai yang ilmunya tinggi, sehingga sebutannya menjadi Mama Ajengan atau Mama Kiai. Sementara Gentur adalah sebuah desa yang ada di Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Kabar dari Syekh Ahmad Emet alias Mama Cimasuk Garut bin Syekh Muhammad Rusdi alias Mama Haur Koneng Garut. Waktu saya mengunjungi Mama Gentur, ia mengisahkan bahwa dulu Mama ketika sangat menginginkan punya ilmu yang besar tapi Mama merasa bingung memilih guru untuk ngaji kemana. Akhirnya Mama berangkat ziarah kubur ke Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus alias Wali Luar Batang, Jakarta. Di situ Mama membaca sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali dan tamat sebanyak 44 kali dalam waktu 8 bulan. Kemudian, setelah itu Mama bermimpi bertemu dengan Wali Luar Batang. Wali tersebut berkata, "Kalau kamu benar-benar mau punya ilmu yang besar, segeralah pergi ke daerah Garut." Maka kemudian Mama mulai berangkat ke pesantren Kresek. Kata Mama Kresek, "Kalau Ananda mau punya ilmu yang besar, besok Mama antar ke paman Mama yaitu Pangersa Mama Ajengan Muhammad Atsroi di Bojong. Sebab dalam waktu sekarang ini para sepuh yang punya ilmu yang besar di tiap kabupaten juga kebanyakan adalah yang nyantri ke paman Mama tersebut, yaitu Syekh Muhammad Atsroi Bojong Garut." Mama Gentur menginap semalam di Kresek. Besoknya kemudian diantarkan ke pesantren Bojong. Diceritakan waktu pertama masuk ke pesantren, oleh guru di pesantren disumpah jikalau tidak mempunyai ilmu sihir. Kemudian ia melaksanakan sumpahnya tanda tidak memiliki ilmu sihir. Kemudian barulah dia diterima sebagai murid di pesantren. Makanan yang biasa ia makan selama di pesantren cukup dengan talas yang dicuilkan ke dalam sambal roai. Tidak pernah makan yang enak dengan rupa-rupa makanan. Ketika mendapati masalah kitab yang susah dipaham, ia langsung menghadiahi mualifnya dengan makanan dan aurat sholawat. Hanya dalam waktu 40 hari mondok di Bojong Mama Syatibi sudah hafal kitab Yakulu Nazom Maksud. Dalam ilmu sorof,
Kailani ilmu sorof, Amriti ilmu nahwu, Alfiyah ilmu nahwu dan sorof, Samarkondi ilmu bayan, dan Jauhar Maknun ilmu ma'ani, bayan dan badi. Keunggulan pesantren Bojong Garut adalah para santri yang belajar di pesantren tersebut jika sudah belajar selama 2 tahun biasanya akan jadi alim alamah. Mama Gentur menetap di pesantren Bojong hanya selama 1 tahun hingga akhir bulan Syaban, karena disuruh gurunya, yaitu Syekh Muhammad Atsrowi untuk menemani Kiai Muhammad Rusdi atau Kiai Rusdi berguru ngaji di pesantren Gudang Tasikmalaya sekarang, yang sudah menetap selama 4 tahun. Kiai Rusdi merupakan salah satu santri Bojong. Di saat Mama Gentur mulai mondok di pesantren Bojong tersebut Kiai Rusdi sudah genap 3 tahun. Ketika ajengan Muhammad Rusdi sudah genap 2 tahun di Bojong juga oleh gurunya yaitu Syekh Muhammad Atsrowi sudah disuruh mukim sebab sudah alamah. Hanya saja ayahnya dan kakeknya belum mengizinkan. Sebab menurut pendapat kakeknya yaitu Syekh Usman berkata kepada Syekh Muhammad Atsrowi Bojong, ajengan khawatir masih remaja, baru usia 17 tahun entar jadi kiai nunggul dan takut kasar bahasanya. Kemudian dijawab oleh Mama Bojong, tidak akan jadi kiai nunggul Mang Haji, saya yang bertanggung jawab, bahkan santrinya juga putra-putra saya dan santri-santri saya. Kemudian dijawab lagi oleh kakeknya, ajengan semoga berkenan untuk menambah lagi ilmunya kepada cucuku itu, agar cucuku itu ilmunya semakin bertambah matang, fahamnya semakin bertambah jenius. Maka kemudian Mama Bojong bersedia untuk mengajar Kiai Muhammad Rusdi lagi. Ketika ajengan Muhammad Rusdi sudah genap 4 tahun di Bojong sedangkan Mama Gentur sudah genap 1 tahun. Dari situ Kiai Rusdi disuruh ngaji ke Mama Syujai Gudang Tasikmalaya ditemani oleh Mama Gentur. Menurut penuturan Mama Gentur, Mama Gudang jika sedang mengajar di hadapan Kiai Rusdi dagu dan badan dia bergetar dikarenakan sungkan akan ilmunya Kiai Rusdi. Bahkan, Mama Gudang berkata kepada Mama Gentur, katakan kepada Ki Rusdi segeralah bermukim. Bukankah Kang Atsrowi pun sudah menyuruhnya dan sudah ada dalam ridho guru? Kemudian Mama Gentur menyampaikan amanat dari gurunya itu dengan sebisa-bisa bicara kepada ajengan Muhammad Rusdi. Namun, tetap saja ayah dan kakeknya belum juga menyetujuinya. Kemudian Kiai Rusdi setelah mondok di gudang selanjutnya pindah lagi ke Syekh Muhammad Soheh, Buni Kasih, Cianjur yang disebut Ba'dul Ikhwan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Tijan. Syekh Muhammad Soheh, Buni Kasih, Cianjur dan Syekh Muhammad Atsrowi, Bojong, Garut adalah teman sepondok sewaktu ngaji di Syekh Ibrahim Al-Bajur. Mama Gentur terus menetap di gudang hingga 9 tahun lamanya. Waktu mondok pesantren di gudang, Mama Gentur pernah ziarah ke makam kubur di Geger Manah. Sebelumnya dia puasa dulu selama 40 hari baru berangkatlah ke Geger Manah dan langsung mendatangi juru kunci makam. Dia disambut di rumah kuncen sembari ditanya perihal maksud dan tujuannya, yaitu hendak ziarah tabaruk di makam keramat. Kemudian diantarlah dia menuju makam keramat tersebut. Kira-kira jam 4 subuh dia pulang dari makam dan balik lagi ke tempat kuncen, kemudian kuncen menjamunya dengan rupa-rupa makanan. Selesai makan, dia bertanya kepada kuncen, Mang, malam tadi ada hujan kesini gak? Jawab kuncen, ah, gak ada. Memangnya ada apa ajengan? Kuncen agak heran. Waktu saya di makam sedang ziarah tiba-tiba ada hujan yang besar sekali. Petir menyambar-nyambar disertai angin yang sangat kencang. Saya melihat pohon kayu yang amat besar merunduk-runduk ke tanah seperti mau runtuh tumbang. Kuncen bertanya, terus ada apa lagi? Jawab Mama Gentur, ah rahasia, saya gak sanggup menceritakannya. Di malam itu kata penduduk kampung ada suara ayam berkokok yang terdengar jelas oleh semuanya, sedangkan di kampung tersebut tidak ada yang punya ayam yang suaranya seperti itu. Semuanya kaget akan suara ayam tersebut, kemudian diselidiki dari mana sumbernya suara. Ternyata yakin bahwa suara ayam tersebut berasal dari atas pasir bahasa Indonesia, bukit tempat makam yang diziarahi oleh pangersa Mama Gentur. Kata Mama Gentur, setelah 9 tahun di gudang kemudian Mama berangkat ke Mekah ngaji ke Syekh Hasbullah. Bersambung. Lanjut di bagian 2. Untuk itu teman-teman jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik loncengnya agar tidak ketinggalan cerita sejarah Mama Guntur. Terima kasih sampai jumpa lagi di bagian kedua. Wassalam.